Selamat datang lagi di sesi bedah sumber kita. Oke, kali ini kita pegang buku Startup Myths and Models dan langsung aja nih kita mau bahas dilema klasik buat para founder startup. Harus fokus banget ke satu hal atau boleh nggak sih sambil lirik-lirik peluang lain? Kan nasihat yang sering kita dengar itu fokus, fokus, fokus. Nah, tapi buku ini bilang, hati-hati, itu bisa jadi mitos loh, jebakan malah. Betul-betul. Buku ini ngebahasnya di model startup 6. Kapan dan seberapa dalam menggali. Fokus versus eksplorasi. Jadi, ya itu tadi. Ada ketegangan kan? Kita butuh fokus buat eksekusi rencana, tapi seringkali ide emas itu datangnya dari eksplorasi yang nggak terduga. Dan ini langsung nyambung ke mitos H11 soal fokus total itu. Oke, mari kita bedah dah mitos #11 ini. Katanya, fokus membabi buta itu nggak selalu bener ya. Contohnya Microsoft. Awalnya kan mereka fokus banget ya di bahasa pemrograman basic buat komputer rumahan awal kayak Altair gitu. Banyak pasti yang bilang, udah di situ aja. Tapi, diam-diam mereka tuh ngeksplorasi juga peluang di sistem operasi. Nah, iya kan? Eksplorasi inilah yang akhirnya melahirkan MS-DOS. Kunci dominasi mereka kan itu. Coba bayangin, kalau mereka nurut aja nasihat fokus di basic doang. Mungkin, ya ceritanya beda banget hari ini. Menarik. Terus buku ini ngasih semacam kerangka gitu nggak? Gimana cara menyeimbangkannya? Fokus atau eksplorasi? Justru itu. Yang menarik, sumber ini nggak bilang pilih salah satu. Tapi ada siklusnya. Fokus, eksplorasi, fokus. Jadi ada ritmenya gitu. Mungkin Anda mulai dengan fokus yang tajam. Kayak ngebor minyak di titik A, berdasarkan data awal Anda. Ini ada ilustrasinya juga di buku, gambar 11.1. Tapi pas lagi ngebor itu, sambil fokus, tetap perlu lihat seismografnya lah ibaratnya. Lakukan eksplorasi kecil-kecilan. Siapa tahu cadangan terbesarnya malah di titik B atau C yang nggak kepikiran di awal. Nah, ini nih yang bikin penasaran. Gimana tim bisa tahu kapan waktunya buat fokus penuh atau kapan perlu sedikit melipir buat eksplorasi? Ada panduan praktisnya nggak? Kalau rumus pasti sih kayaknya nggak ada ya. Tapi buku ini lebih menekankan soal kesadaran situasional. Kapan perlu eksplorasi? Ya, pas jalur fokus utama mulai kerasa buntu misalnya. Atau pas ada sinyal kuat nih, ada peluang baru muncul. Contohnya, pengalaman penulisnya sendiri, Siris Verk di Overpal Media. Oh, yang overval itu ya? Gimana ceritanya? Jadi awalnya, mereka fokus banget bikin widget konsumen. Aplikasi kecil gitulah yang bisa ditempel di web lain. Tapi, ada tim kecil yang dikasih ruang buat proyek sampingan. Semacam unit Skunkworks gitu. Riset rahasia lah. Mereka jajaki ide mata uang virtual berhadiah buat game di Facebook. Wah, proyek sampingan gitu ya. Terus gimana hasilnya? Nah, itu dia. Ide sampingan itu, hasil eksplorasi kecil itu, ternyata jackpot. Lahirlah konsep overwall, dinding penawaran di dalam game. Itu sukses besar banget. Mereka kerjasama sama game-game awal kayak Fluff Friends, terus Zynga, yang waktu itu masih Presidio Media. Gila juga ya. Coba kalau mereka 100% fokus di widget awal aja. Iya kan? Peluang emas ini bisa kelewat gitu aja. Ini contoh bagus gimana eksplorasi bisa nemuin ladang minyak baru pas fokus utama masih jalan. Oke. Ada contoh lain nggak? Mungkin kasus di mana fokus awalnya justru gagal total? Ada. Kasus genip. Mereka tuh fokus setahun penuh jualan API ke jejaring sosial. API itu kan jembatan data antar software ya. Tapi hasilnya nihil, gagal. Waduh, setahun fokus tapi gagal terus? Nah, selama masa fokus yang gagal itu, mereka secara nggak sengaja, atau mungkin karena keadaan ya, jadi mengeksplorasi kebutuhan lain. Ternyata, perusahaan-perusahaan besar itu butuh akses data publik dari semua jejaring sosial, tapi lewat satu pintu aja, biar nggak repot. Oh, jadi bukan API ke masing-masing sosmed, tapi satu API buat semua. Betul. Hasil eksplorasi inilah yang akhirnya memvalidasi keputusan mereka buat pivot, buat banting setir. Mereka ganti fokus, nyediain satu API tunggal buat korporasi. Dan akhirnya, sukses besar sampai diakuisisi Twitter. Ini penting nih. Eksplorasi GNIP itu bukan iseng, tapi respons atas kegagalan fokus awal. Ini menarik banget sih, soalnya kan kita sering dengar, apalagi startup awal. Jangan pecah sumber daya, fokus aja. Eksplorasi itu kan kesannya berisiko ganggu fokus utama ya. Gimana buku ini lihat risiko itu?
Nah, buku ini ndak nyaranin eksplorasi membabi buta juga sih. Kuncinya itu di proporsi sama timing. Mungkin 80-90% sumber daya tetap buat fokus utama. Tapi, sisihkan dikitlah buat eksplorasi yang terarah. Apalagi kalau ada indikasi kuat atau malah udah kelihatan buntu di jalur utama. Jadi ini bukan soal ninggalin fokus, tapi soal mempertajam fokus di masa depan, pakai data dari hasil eksplorasi itu. Oke. Jadi intinya nih buat Anda semua yang lagi bangun sesuatu, ini bukan pilihan hitam putih ya, fokus atau eksplorasi. Model fokus, eksplorasi, fokus, ini ngasih lihat pendekatan yang lebih dinamis, lebih adaptif gitu ya. Iya, bener banget. Dan pemahaman ini nyambung juga ke mitos hashtag 14 yang disinggung di buku. Gagal cepat, pivot cepat. Nah, ini ada pandangan menarik lagi. Kadang, katanya, lebih baik itu gagal perlahan pivot hati-hati. Loh, kok gagal perlahan bukannya harus cepet ya? Nah, ini alasannya. Gagal perlahan itu ngasih waktu buat eksplorasi yang lebih dalam selama fase fokus awal itu. Jadi pas nanti pivot, itu bukan karena panik, tapi karena udah ada wawasan yang matang dari eksplorasi tadi. Pivotnya jadi lebih strategis. Wah, ini benar-benar mengubah cara pandang soal fokus sama kegagalan ya. Oke, kesimpulan pentingnya nih. Jangan kejebak dogma fokus yang kaku. Pendekatan dinamis fokus eksplorasi fokus ini memungkinkan adaptasi yang cerdas. Pivot yang sukses itu seringnya lahir dari wawasan sampingan pas kita lagi fokus ngerjain hal lain. Betul. Tepat sekali. Dan ini membawa kita ke pertanyaan penutup nih buat Anda renungkan. Seberapa besar sih ruang yang Anda kasih buat eksplorasi di tengah kesibukan eksekusi fokus harian Anda? Gimana caranya Anda bisa secara sadar gitu, menyeimbangkan kebutuhan fokus mendalam hari ini, tapi juga tetap buka pikiran secara strategis untuk menangkap peluang tak terduga. Peluang yang mungkin jadi kunci sukses jangka panjang Anda sebelum kesempatan itu lewat. Nah, coba pikirkan deh.